Selamat datang di sekolah basis, selamat datang di sekolah basis yang kedua. Etika dan politik belajar dari Machiavelli. Mengingatkan sedikit teman-teman selama 2 jam ke depan, teman silahkan menyimpan gawai, laptop, dan semacamnya. Jadi silahkan menghadap kertas, buku, pensil, bolpen untuk membawa kesan belajar yang agak dulu ya, karena di sini juga sudah disiapkan papan tulis dan kapur. Jadi selama 2 jam kita fokus pada raga indera kita untuk menyimak kelas dari Romo Dipo. Nama Machiavelli seringkali diasosiasikan dengan kekuasaan yang dingin dan penuh siasat. Tapi benarkah seperti itu? Nah, dengan kerangka filsafat politik, Profesor Dr. A. Sudiarja, guru besar filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara dan juga wakil redaksi majalah Basis, akan membimbing kita memahami Machiavelli dengan lebih dalam, bahwa dia bukan hanya sosok yang kontroversi yang diperdebatkan dengan kontroversial, tapi juga seorang pemikir yang mengajak kita menatap dunia kuasa sekaligus moralitasnya melalui akal dan budi. Jadi silahkan Romo. Terima kasih Mbak pengacara. Selamat sore teman-teman. Ya, saya memilih Machiavelli karena belakangan itu kan antara etika dan politik dipersoalkan itu. Etika sosial etika politik dasmu gitu kan, seolah-olah tidak penting. Ya, lalu kalau kita ke Machiavelli itu memang juga saya tertarik dengan tokoh ini. Tokoh yang bukan tokoh baru ya, tokoh yang sudah lama sebetulnya ya, tetapi kontroversial dan sering dikenal sebagai tokoh yang mudahnya saja orang curiga pada dia sebagai tokoh yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Itu kan yang sering dikatakan mengenai Machiavelli. Apakah memang demikian? Ya akan kita lihat ya. Sebab kalau kita melihat seorang tokoh mengemukakan pemikiran ya, kiranya perlu diketahui latar belakangnya ya, bukan hanya idenya atau gagasannya. Mengapa dia berbicara begitu? Latar belakang apa yang mempengaruhi dia bicara seperti itu ya. Dan dalam hal ini kita diajak untuk berpikir ya, dari setiap pernyataan orang itu jangan hanya ditangkap isi pernyataannya saja, tapi kalau bisa melihat latar belakangnya mengapa dia berkata begitu, dan kita mencoba melihat alasannya ya. Dan dengan alasan entah benar entah salah, kita bisa menilai, baru bisa menilai dengan pertimbangan kita ya, karena Machiavelli hidup di abad Renaissance ya, sudah lama sekali ya. Pasti untuk sekarang kalau kita bertanya apakah masih relevan pemikirannya, saya kira masih dalam hal persoalan hubungan antara moral dan politik itu. Nah, mungkin saya tidak akan mendalami atau sejauh mana nanti hubungan moral dan politik, tapi kita coba memfokuskan saja dulu pada Machiavelli ya. Machiavelli, siapakah Machiavelli itu? Nah, kalau kita melihat Machiavelli ya, saya pernah menulis ini yang menjadi bayang-bayang basis yang saya edarkan ini. Saya mensarikan di situ alam pikirannya ya, pemikirannya di situ, bagaimana dia menulis itu sebuah buku yang tidak tebal ya, Il Principe atau Sang Pangeran ya, the Prince ya. Maksudnya dia menulis, memberi nasihat kepada Lorenzo de Medici ya, penguasa Firenze pada waktu itu, untuk mengenai bagaimana dia harus mengelola pemerintahan dengan baik ya. Nah, untuk itu kita perlu mengerti latar belakang
Firenze saat itu. Sebetulnya ini agak kompleks ya, agak kompleksnya saya mau menjelaskan lebih dahulu ya situasi di mana dia hidup ya. Situasi itu di satu pihak itu era Renaissance ya, kita tahu Renaissance itu eufora apa eufora kemanusiaan, jadi pesta menghargai kemanusiaan sangat tinggi ya. Di satu pihak kita melihat kesuksesan ya, kesuksesan budaya Itali di dalam mengembangkan, khususnya Firenze ya, dalam mengembangkan kemanusiaan di satu pihak. Tapi di lain pihak ya sangat menarik ya, mengapa justru di lain pihak itu Firenze, Itali pada umumnya ya, pada waktu itu justru sedang mengalami banyak krisis. Jadi sepertinya kontras ya, di satu pihak ada krisis-krisis yang banyak, krisis ekonomi, krisis sosial, krisis politik ya. Di lain pihak kok berkembang Renaissance yang khususnya seni ya, lukis, seni arsitektur ya, sastra begitu maju ya. Ini ya mungkin agak aneh ya, bagaimana kita bisa membuat dua hal itu bisa digabungkan. Nah, mengenai krisisnya dulu aja. Nah, ini bisa macam-macam ya. Sebetulnya situasi krisis itu, situasi krisis di Firenze dan Italia itu ya, sebetulnya berkaitan dengan era sebelumnya ya. Jadi kalau kamu melihat, kita melihat krisis, jadi latar belakang Machiavelli adalah situasi budaya Firenze, Italia. Latar belakang krisis-krisis ini adalah kebudayaan sebelumnya dan seterusnya. Kalau kita merunut-runut ya akhirnya memang terus-menerus bisa, akhirnya seluruh dunia bisa menjadi latar belakang. Baik, kita mulai saja dari krisis Firenze ini tadi ya. Krisis yang kita sebut krisis sosial politik misalnya ya. Nah, pada waktu itu Italia mengalami suatu perpecahan yang banyak. Jadi Italia berbeda dengan Spanyol, Prancis, dan kemudian ada kekaisaran Holy Roman Empire itu yang ketiga-tiganya itu negara besar yang menyatu ya. Sementara Italia sendiri adalah negara kota ya, ada Firenze, ada Roma, ada Venezia, ada Milano, itu masing-masing itu mempunyai raja-raja kecil yang ingin menyatukan tapi tidak berhasil ya. Maka mereka sebetulnya iri, mengapa mereka tidak bisa bersatu ya. Sementara Spanyol dan Prancis dari utara ya itu ingin mencaplok negara-negara ini dengan bantuan orang-orang di dalam untuk menguasai. Jadi di situ di satu pihak ada keinginan untuk bersatu, tapi dalam pihak sulit sekali. Nah, mungkin antara lain juga krisis ini terjadi karena di Italia itu aja ada negara yang namanya negara gereja Roma. Roma itu ada paus ya, Anda tahu. Paus itu juga pada zaman itu juga sebagai penguasa politik. Jadi mereka takut atau seolah-olah Roma ini merupakan city state, jadi kota negara kota yang berperan seharusnya menyatukan ya. Tapi dari lain pihak juga tidak bisa karena ini bukan negara seperti yang lain karena ada seolah-olah keagamaan. Sementara negara-negara kecil yang lain itu mau menyerang Roma juga tidak berani atau tidak ada tidak ada secara moral ya, mereka akan menyerang agama yang menjadi pusat. Jadi dengan situasi seperti itu kita melihat Italia itu sungguh terpecah-pecah dan bangsawan-bangsawan yang hidup di kota-kota negara kota itu tadi menjadi sangat iri atau berebutan siapa yang harus menyatukan Italia itu. Nah, pada saat itulah Machiavelli memberi nasihat bagaimana cara menyatukan Italia itu ya. Itu krisis sosial politik. Krisis ekonomi terjadi karena pada waktu itu feodalisme runtuh ya. Feodalisme itu adalah ekonomi yang digerakkan oleh upeti-upeti dari raja-raja kecil. Jadi negara-negara kota tadi mempunyai bawahan lagi raja-raja kecil yang sering memberi upeti. Tapi feodalisme sudah mulai runtuh, sementara belum terjadi modernisasi di dalam negara kota itu ya. Jadi ekonomi
apa namanya, raja-raja yang harusnya disokong oleh raja-raja kecil ini tidak berjalan, mereka tidak mau memberikan upeti lagi ya. Oleh karena itu raja-raja ini di satu pihak mengalami kurang pasokan dari upeti, dari lain pihak ingin mengembangkan kekuasaannya ya. Jadi itu situasi yang amat sulit. Jadi ada keinginan untuk menyatukan. Jadi persaingan antara raja itu sangat kuat, tetapi tidak mungkin gimana ya, tidak mungkin memenangkan salah satu pun ya. Jadi sokongan ekonomi tidak kuat, maka mereka keinginan mengalahkan kerajaan lain itu semakin besar karena diharapkan seolah-olah dengan mengalahkan kerajaan lain itu nanti akan ada masukan ekonomi ya, masukan finansial dan sebagainya. Tapi itu pun tidak mudah karena sekali lagi raja-raja itu saling bersaing dan tidak berani atau tidak sangat kuat untuk mengalahkan satu sama lain. Jadi situasinya sungguh krisis betul ya, krisis ekonomi, krisis politik. Lalu juga bisa dibilang ada krisis apa lagi ya, setidaknya sosial politik ya, sosial politik. Nah, dalam keadaan yang krisis seperti inilah Machiavelli muncul. Tetapi Machiavelli itu baru muncul sesudah tahun 1498. Jadi kalau kita melihat Machiavelli, mungkin saya tulis seperti Pak Guru SD katanya di sini ada kapur ya, biar lebih mudah untuk memahami. 3 fase. Jadi kalau kita tulis 3 gini ya. Fase pertama itu Machiavelli masih muda dan pendidikan belum, tidak terlalu banyak yang diketahui tentang Machiavelli di masa mudanya. Jadi boleh dikata dia hanya dikatakan anak seorang bangsawan kecil gitu ya, dan dia pandai ya, cerdas, sehingga dia bisa masuk dalam fase kedua itu, masuk di dalam apa namanya, sebagai kanselir ya, kanselir kerajaan Firenze. Jadi inilah masa sukses yang dialami oleh Machiavelli. Lalu yang ketiga nanti dia masa jatuhnya. Jadi di sini justru jatuhnya Machiavelli sebagai negarawan ya, sebagai politikus ya, dan banyak menulis ya. Jadi Il Principe itu ditulis di sini zaman ketika dia mundur. Ini 1513 ya. Saya ndak hafal tahunnya ya, itu 1498 saya kira ya, ini lahirnya. Lalu di sini 1503 mungkin ya. Nah, maksud saya dengan melihat 3 fase ini, kita melihat Machiavelli yang belum terkenal apa-apa, belum dikenal, belum diketahui. Machiavelli yang aktif sebagai politikus ya, dan disinilah sebagai intelektual atau sebagai pemikir gitu ya, boleh dikata. Nah, kita melihat kepentingan di sini, bagaimana dia menjadi aktif itu. Jadi dia menjadi kanselir Republik Firenze, sekretaris di negara itu, lalu mempunyai banyak pengalaman sebagai sekretaris negara itu, sebagai diplomat, sebagai menjadi apa, mendampingi raja, kunjungan ke Roma, ke kerajaan-kerajaan lain, diplomasi dan sebagainya ya. Dan di situ pemikiran memang sudah ditulis ya, tetapi belum tersistematisir gitu ya. Jadi dari pengalaman yang banyak itu, pendek kata dia melihat bagaimana sebetulnya banyak contoh ya, bagaimana dia itu melihat raja-raja gagal berhasil itu ya,
dan dia belajar dari situ untuk mencoba untuk mengkalkulasi dan membuat suatu ide bagaimana menjadi politikus yang baik gitu, politikus yang baik. Jadi sekali lagi idenya atau keinginannya yang nanti ditulis di situ adalah keinginan atau nasihat kepada Raja Lorenzo itu untuk menjadi raja yang baik yang bisa menyatukan Italia. Ya, itu cita-citanya ya. Baik. Lalu kalau kita mengikuti peristiwa-peristiwa mungkin terlalu mendetil ya, terlalu luas. Mungkin kita secara ringkas saja mengapa atau bagaimana dia dari tahap 1, 2, 3 itu sampai terjadinya Il Principe itu. Jadi kalau kita melihat Firenze, jadi kontras antara kesuksesan Renaissance di satu pihak dan krisis-krisis itu memang sangat menarik. Nah, Renaissance itu Anda tahu ya, banyak tokoh ya di Renaissance, Machiavelli salah satunya. Jadi ada perkembangan di bidang lukis ya, Michelangelo atau siapa itu yang saya kalau nama-nama sering lupa ya, Michelangelo, Signorelli, Botticelli ya, lukisan-lukisannya amat bagus ya. Dan tekanan pada Renaissance itu apa? Kemanusiaan, sekali lagi kemanusiaan. Renaissance itu kan lahirnya kembali kemanusiaan ya. Jadi Renaissance itu budaya yang ingin menghidupkan kembali kemanusiaan dengan meniru katakanlah gitu ya, budaya Yunani lama, Yunani kuno ya. Sebetulnya tidak hanya kalau Yunani itu memang patung ya, seni ya, tapi tidak hanya itu ya. Petrarca misalnya dan Divina Commedia dari Dante Alighieri itu menghidupkan sastra ya. Nah, sastra Renaissance ini adalah sastra yang memunculkan bahasa Itali. Jadi bahasa Itali itu muncul pada waktu Dante memperkenalkan sastranya. Menulis dia dengan bahasa Itali lokal ya. Dari bahasa Latin diformat menjadi bahasa Itali ya. Jadi itu sungguh kelahiran baru yang ingin memuliakan manusia ya, Renaissance itu. Nah, dengan demikian tekanan untuk memperlihatkan kemanusiaan itu sangat kentara di sana dalam Renaissance itu ya. Termasuk nanti politiknya itu adalah politik memenangkan kemanusiaan ya. Nah, sementara sebelumnya ya boleh dikata ya tekanan itu kan Tuhan gitu ya, dalam abad pertengahan itu ya, konsentrasi atau orang memuliakan Tuhan ya, seni juga dialahkan kepada keluhuran Tuhan, lukisan-lukisan berkaitan dengan keagamaan dan sebagainya. Renaissance dengan kemanusiaan itu seolah-olah ya, saya katakan seolah-olah kontras atau melawan tradisi sebelumnya ya. Dan itu juga nanti antara agama dan politik moral itu juga membuat seolah-olah orang melihat Machiavelli ini sesuatu yang memberontak terhadap budaya sebelumnya ya. Itulah sebabnya kesulitan menempatkan Machiavelli sebagai pemikir politik itu sangat problematis ya. Jadi di sini kalau kita lihat kemanusiaan sebagai tekanan Renaissance ya. Renaissance itu sebenarnya suatu periode yang amat panjang ya. Kalau Dante itu mulai abad 13 dan sampai masuknya modern itu kan abad 15. Jadi kira-kira bisa 2-3 abad itu ya Renaissance itu. Itu proses di mana filsafat, seni dan segala macam kegiatan budaya itu manusia ya. Dan karena kemanusiaan itu dan karena sebelum di sini tekanan adalah pada agama dan teologi dan khususnya filsafat, dalam filsafat yang disebut skolastik ya, itu tekanannya pada ketuhanan ya, maka tampaknya ini sepertinya melecehkan atau berlawanan dengan sebelumnya itu. Itulah sebabnya nantinya juga Il Principe menjadi kontroversial karena perbedaan itu. Nah,
Apa lagi yang mau kita keterangkan? Kalau kita melihat sebelum abad pertengahan, dari sebelum skolastik, kita melihat budaya Yunani yang mau diaju oleh Machiavelli ya. Kita melihat tadi ya kebudayaan dalam arti seni ya. Kalau Anda melihat budaya Yunani yang awal itu ya seni patung, manusiawi realistik ya, dengan telanjang dan mereka juga berolahraga ya. Fisik itu bukan sesuatu yang yang hina gitu ya. Tapi mereka membina fisik, kesehatan dan sebagainya itu ya. Kemanusiaannya sudah ada waktu zamannya. Nah, itu sepertinya diganti atau ditukar dengan atau dikalahkan oleh kebudayaan abad pertengahan yang orientasinya kepada ketuhanan sehingga seolah-olah tersaput gitu. Machiavelli dengan seluruh kebudayaan Renaissance ini ingin menghidupkan kembali kemanusiaan yang lama. Tentu saja dengan tekanan yang baru ya, tekanan yang baru berbeda karena kalau Yunani itu ya kemanusiaannya itu kan tidak mengenal ketuhanan ya, kemanusiaannya. Ini menarik nanti kalau kita melihat Aristoteles dalam pandangannya tentang negara, ini nanti kaitannya kan dengan, maaf tulisan saya itu tidak baik karena kelemahan tangannya. Jadi Aristoteles ya ini juga menulis buku tentang politik. Ini juga politik ya, dan nanti juga modern politiknya, politik modern. Nah, ini berbeda. Ketiga-tiganya tentang politik tapi berbeda. Politik Aristoteles dalam bukunya itu memperlihatkan demokrasi. Ini ingin menghidupkan kembali mungkin ya, tetapi tidak bisa begitu saja mengembalikan demokrasi Yunani ke abad pertengahan yang sudah ya Renaissance, yang sudah dipengaruhi oleh kekuasaan dominasi dari keagamaan dan ketuhanan ya. Karena demokrasi itu sepertinya sekuler gitu kan. Maka itu dengan mudah kita tahu bahwa pandangannya tentang politik itu sepertinya berlawanan dengan ini tadi. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Nah, kita mulai dari saya mulai dari politik ini ya biar agak jelas ya. Memang tidak ada dalam situ karena itu saya hanya teks tentang Machiavelli. Nah, Aristoteles itu politiknya sangat menarik. Bagi dia demokrasi berarti memang kekuasaan rakyat. Tapi siapa rakyat itu? Nah, rakyat itu bagi Aristoteles atau bagi Yunani pada umumnya bukan semua orang, enggak. Rakyat itu adalah orang yang bisa berpartisipasi, bisa berpolitik. Mereka orang yang mempunyai akal yang rasional, tidak semua orang. Maka dia mengecualikan perempuan, budak dan anak-anak. Mereka bukan partisipan politik, mereka tidak termasuk warga negara yang aktif dalam politik. Jadi demokrasi itu berarti persaingan dalam arti pemikiran bagaimana membangun negara kota ya, Athena misalnya ya, dengan pemikiran yang jelas, rasional. Untuk apa? Bagi Aristoteles tujuan politik adalah untuk kesejahteraan negara memang ya. Kesejahteraan berarti manusia-manusianya yang berpikiran rasional menjadi bahagia. Dan bahagia berarti apa? Berarti mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya menjadi orang yang utama ya. Dan keutamaan Aristoteles itu adalah keutamaan yang bukan keutamaan dalam artian teologis gitu ya, keutamaan manusiawi. Jadi kemampuannya berkembang ya, lalu keterampilannya, termasuk juga moralnya, tapi moral bukan dalam arti moral religius ya, tetapi moral sebagai manusia gitu ya, profan gitu. Nah, itulah yang juga diinginkan oleh Renaissance untuk mengembalikan kemanusiaan itu. Tapi tidak mungkin karena apa? Karena saya katakan tadi paham tentang rakyat yang berbeda. Paham tentang rakyat yang berbeda. Sebab apa? Sebab dalam zaman Renaissance, sebelum Renaissance itu kan jadi sesudah zaman Yunani demokrasi,
Eropa berkembang ke arah feodalisme ya. Jadi raja-raja bangsawan yang taat pada paus, pada agama ya. Jadi demokrasi berarti rakyat dan raja itu vertikal gitu ya. Jadi rakyat tunduk pada raja karena raja ini adalah diutus oleh Tuhan gitu ya. Gampangannya, sederhananya ialah itu paham mengenai pemerintahan model feudal zaman itu ya, bahwa mereka percaya rakyat itu, bahwa raja itu memang ditunjuk, ditentukan oleh Tuhan atau dari atas, sehingga rakyat memang harus tunduk ya. Sementara raja sendiri harus bersikap murah hati, adil dan sebagainya kepada rakyatnya. Jadi sangat berbeda dengan demokrasi modern politik Aristoteles yang persaingannya sangat ketat dan apa yang di apa yang berpolitik hanya orang-orang tertentu yang elit aristokrat atau orang golongan atas. Sementara dalam abad pertengahan ya, itu di situ yang yang berpolitik juga belum ada rakyat ya. Nanti baru revolusi Prancis kan yang politik melibatkan rakyat sebagai partisipan politik itu ya, di mana semua manusia dihargai sama ya. Jadi pada abad pertengahan itu ya masih abad feodal ya. Sama dengan juga di berbagai budaya ya, termasuk budaya timur ya, feodalisme kan katakan manunggaling kawula Gusti gitu ya. Jadi supaya ada kesejajaran atau harmoni antara raja dan rakyat kan, itu kan yang diusahakan. Politik berarti mengharmoniskan hubungan antara raja dan rakyat itu. Jadi kan dari situ kelihatan berbeda juga pandangan tentang rakyat ya. Yang rakyat itu masih ikut-ikutan raja dan asal dia diberi hadiah dia akan menunduk pada raja, raja kecil hormat pada raja yang dewasa dan sebagainya. Nah, berbeda lagi dengan politik zaman modern demokrasi sekarang ini yang lebih kompleks lagi ya. Karena masalah rakyat itu semua orang diperhitungkan pada levelnya berbeda-beda dan ya dengan demikian saya memberi gambaran mengenai perbedaan-perbedaan ya antara budaya satu dengan yang lain, menyangkut menyangkut politik demokrasi zaman Yunani, politik feodal zaman abad pertengahan, dan mungkin nanti politik modern yang sekarang ini ya. Saya tidak ingin membicarakan politik modern sekarang ini yang makin kompleks. Tapi yang mau saya tekankan di sini adalah bahwa kalau begitu Machiavelli itu memang repot. Dia hidup di zaman seperti apa dan apa yang dia inginkan ya. Sulit sekali. Dia melihat feodalisme sudah runtuh ya karena krisis ekonomi yang saya katakan tadi. Banyak perkembangan ekonomi, para pedagang mulai muncul ya, gilde-gilde. Jadi para pedagang itu mulai mengelompokkan zaman itu ya, jadi pedagang pandai besi, jadi tukang. Kan kalau kita melihat Eropa itu kan ada nama Smith, itu orang namanya itu pandai besi, berarti di orang yang ahlinya atau perdagangannya menyangkut pembuatan besi, lalu tabib-tabib berkumpul. Jadi sudah ada pengelompokan ekonomis yang membuat feodalisme tadi jatuh. Nah, maksud saya profesi-profesi itu membuat ekonomi berubah kan. Ekonomi bukan lagi pertanian di mana orang menggarap tanah atas dasar raja atau bangsawan yang menyewanya, lalu dia beri upeti, lalu bangsawan nanti beri upeti ke atas dan sebagainya, yang jadi sifat ekonomi yang horizontal. Di situ dengan perdagangan itu ekonomi semakin lebih yang tadi vertikal, ekonomi lebih horizontal gitu. Ya, itulah yang membuat kemudian Machiavelli tadi nanti membuat pemikiran yang seperti itu ya. Karena kacaunya situasi itu, lalu raja yang baik itu yang seperti apa gitu kan? Penguasa yang baik itu seperti apa? Nah, saya ingin tahu dulu masih berapa menit, saya takut udah habis ya, bentar. Masih lama. Nah, jadi
sekali lagi yang ingin saya tekankan atau yang ingin saya tunjukkan adalah latar belakang di mana situasi Renaissance itu adalah situasi peralihan ya, dari feodalisme ke modern. Feodalisme sudah ditinggalkan, modern, revolusi Prancis belum ada ya. Sehingga orang di dalam, kalau di dalam ilmu budaya ya, situasi dalam peralihan itu membingungkan. Tidak di sini, tidak di situ. Di mana ya? Belum ada norma yang baru, norma yang lama sudah tidak berlaku lagi. Kalau dia mau menggunakan sistem feodal, sudah tidak jalan lagi raja-raja. Di bawahnya sudah tidak banyak yang mendukung. Perdagangan, raja-raja pada zaman peralihan itu, raja-raja itu tidak cukup didukung ekonominya karena berbeda dengan para pedagang yang menggunakan dan memainkan mata uang ya, mulai raja-raja itu tidak berpengalaman dalam itu ya. Jadi banyak raja-raja yang sebetulnya tidak kaya atau secara ekonomis runtuh gitu ya. Sehingga yang menjadi berkuasa atau yang mempunyai pengaruh adalah para pedagang yang sukses ya. Jadi itu juga memberi pengaruh situasi politik yang membuat siapa yang berkuasa ya itu. Jadi situasi perpindahan itu ya, threshold ya, threshold kalau dalam ilmu budaya itu selalu menimbulkan persoalan ya. Dan dalam ilmu budaya dipelajari ya ini di mana orang kalau anak remaja mau menjadi akil balik kan juga itu threshold gitu ya, yang apa namanya, yang lama sudah tidak berlaku, yang baru belum dia kuasai gitu ya. Nah, kebingungan itulah yang menyebabkan tulisan Machiavelli bisa dianggap sesuatu terobosan baru di satu pihak. Di lain pihak kalau diteliti baik dari sini atau dari sini, dari yang sebelumnya itu sudah berbeda, dari yang sesudahnya juga dianggap kasar, dianggap apa namanya, tidak sesuai dengan kemanusiaan. Itulah sebabnya dia membuat tulisan yang kontroversial. Gitu. Baik, sekarang kita lihat ajarannya ya, ajarannya Machiavelli. Mungkin tidak usah banyak-banyak, beberapa kata kunci yang mungkin bisa kita lihat. Jadi yang Anda harus lihat ini tadi latar belakang budayanya tadi ya, bahwa ada di dalam peralihan dan dalam krisis-krisis. Nah, sebetulnya ada beberapa kata kunci yang mungkin bisa kita jelaskan dari Machiavelli ini ya. Jadi terutama tentang apa arti politik, lalu apa arti keutamaan, virtue ya, dia menggunakan kata virtue, fortuna atau nasib. Politik yang diajarkan oleh Machiavelli itu bukan politik demokrasi Aristoteles ya, jelas. Karena yang berpolitik itu raja ya, tidak semua orang. Tetapi dari lain pihak, situasi pada zaman itu memperlihatkan mulai munculnya lapisan bawah, artinya memang perempuan juga belum diperhitungkan ya, tapi budak mungkin sudah banyak berkurang, tidak ada lagi. Tapi para petani dan sebagainya itu diperlukan untuk mendukung raja ya. Kalau pada zaman Aristoteles, demokrasi Athena itu tidak memerlukan budak untuk mendukung pemerintahan. Budak itu hanya ikut-ikutan tuannya ya. Jadi dalam zaman demokrasi memang rebutan kekuasaan antar para elit itu ya. Jadi siapa yang menang itu, saya membayangkan ya, kalau zaman demokrasi Yunani itu one man one vote itu agak wajar. Mengapa? Karena boleh dikata yang berpartisipasi dalam politik itu kurang lebih sama levelnya gitu.
orang-orang aristokrat bangsawan yang bukan budak, bukan perempuan, bukan anak-anak. Tapi kalau di dalam situasi Machiavelli agak sulit, ya, politik one man one vote itu memang istilah itu belum, itu bukan baru istilah modern ya, one man one vote. Jadi di situ yang penting bagi raja adalah bahwa didukung oleh rakyat. Maka politik bagi Machiavelli adalah sebanyak mungkin tetap didukung oleh rakyat, oleh masyarakat. Caranya bagaimana? Caranya membuat rakyat senang di satu pihak, tetapi juga membuat dia takut. Nah, ini yang sering disebut, yang dianggap memeras ya. Dibuat senang ya, artinya diberi hadiah kalau berjasa ya, diberi apa namanya hiburan ya untuk masyarakat, masyarakat umum ya, baik itu bersifat permainan atau makanan atau apapun ya. Pendek kata dibuat mereka senang sehingga raja atau penguasa, raja kecil, raja kota itu mendapat dukungan ya. Tetapi Aristoteles Machiavelli mengatakan lebih baik dihormati daripada dicintai ya. Dicintai bisa berbalik arah ya, dihormati pun betul, tapi kalau dia dibuat, yang penting dibuat bisa senang tetapi dibuat takut ya, itu yang membuat seringkali dianggap dia kasar. Jadi misalnya kekerasan untuk menghukum rakyat kadang-kadang diperbolehkan ya, kalau perlu membunuh ya, supaya takut ya. Nah, mengapa ya? Karena raja memerlukan dukungan untuk bisa tetap bertahan ya. Nah, politik ini ada dua. Yang pertama adalah bagaimana mengembangkan kerajaan kota itu, yaitu dengan memperluas wilayah. Ya, itu bisa hanya mungkin kalau itu didukung oleh rakyat, masyarakat, warganya sendiri. Oleh karena itu dia mengatakan ya, buatlah tentara, jangan tentara bayaran ya. Pada waktu itu masih agak umum raja-raja kota ini menggunakan tentara bayaran ya, karena mereka dianggap profesional dan lebih mampu berperang daripada rakyat biasa. Tetapi menurut Machiavelli mereka bisa culas dan tidak setia, maka latihlah tentara dari bangsa sendiri. Dan itu dijalankan sendiri oleh Machiavelli di waktu dia masih menjadi sekretaris tadi. Dia bisa membentuk militer dan bisa mengalahkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya yang kecil ya. Jadi maka dia bilang jangan membuat tentara dari bayaran ya, profesional tentara bayaran, tetapi bentuklah, didiklah masyarakat sendiri menjadi tentara. Jadi memperluas dengan itu, memperluas mengapa? Karena seperti dalam saya katakan tadi, dalam krisis ekonomi itu membutuhkan perluasan negara ya. Jadi di satu pihak sepertinya masih ingin juga menghidupkan feodalisme, sebab kalau lebih luas negara itu kan pemasukan dari bawahan kan lebih banyak ya. Jadi masih ragu-ragu, feodalisme masih diharapkan, tapi meskipun sebetulnya sistem itu sudah tidak sangat berlaku gitu. Memperluas kerajaan untuk memperoleh ekonomi dan dengan menggunakan rakyat biasa. Nah, selain memperluas, tentu saja mempertahankan diri ya. Mempertahankan diri berarti ya itu tadi, membuat diri raja itu bukan dicintai tapi dihormati dan ditakuti ya. Entah dengan cara apapun juga supaya raja tetap bertahan dengan dicintai dan ditakuti gitu. Itu politik secara sederhana dalam Machiavelli ya. Jadi akal sehat seperti ditekankan oleh Aristoteles tampaknya tidak terlalu penting ya. Akal sehat dalam arti untuk apa berpolitik ya? Berpolitik ya untuk berkuasa, menguasai masyarakat dan negara, karena di situ dia membutuhkan krisis ekonomi, membutuhkan pemasukan. Pajak tidak bisa diharapkan lagi karena pajak itu membuat rakyat benci ya. Itu bahaya kalau rakyat benci negaranya. Kita sering dibuat pajak, kan tidak suka pajak dinaik-naikkan gitu ya. Jadi jangan mempersulit rakyat dengan pajak itu, tapi mempersulitnya itu dalam rangka menguatkan negara itu. Nah, lalu beralih ke virtu ya. Virtu itu keutamaan, istilah umumnya virtue ya, bahasa Inggris. Dalam bahasa Italia juga virtue ya, pakai e di sini. Oh enggak itu bahasa pakai titik. Itu juga keutamaan.
Dan keutamaan di situ diasosiasikan dengan ajaran agama pada awalnya, gitu. Nah, dia merombak gitu. Maka seringkali disebut ini virtunya bukan virtu moral, tapi virtu itu adalah keterampilan di dalam berpolitik. Itu yang saya maksud munculnya ilmu politik. Munculnya virtu itu keahlian di dalam mengelola masyarakat, mengelola pemerintahan sehingga dia dihormati di satu pihak dan ditakuti. Itu virtu yang sesungguhnya. Virtu adalah keutamaan berpolitik. Ya. Nah, lain dengan Aristoteles tadi. Bagi Aristoteles keutamaan sebagai tujuan negara, ya, itu membuat dia bahagia, yaitu mengembangkan seluruh kemampuan, keterampilannya, ya. Tetapi tentu saja yang dimaksud hanya untuk para aristokrat, ya. Mereka tidak pikir soal budak, perempuan dan anak-anak. Kalau para pemimpin aristokrat ini utama, dengan sendirinya mereka Aristoteles membayangkan Pak, yang lain itu juga karena bapak keluarga akan mendidik istrinya dan anak-anak sehingga juga akan bahagia. Jadi kompleks sekali, ya. Jadi pengertian rakyat yang berbeda itu membuat juga keutamaan-keutamaan itu berbeda tafsirannya, ya. Jadi tafsiran moral di dalam Aristoteles itu adalah tafsiran untuk menjadi manusia utama, ya. Dan manusia utama ya hanya orang-orang aristokrat yang berpartisipasi dalam politik, tidak peduli apakah manusia utama berlaku dari perempuan atau anak-anak atau budak. Manusia utama itu yang disebut manusia itu hanya yang berpartisipasi politis, itu yang berrasional, yaitu yang orang-orang aristokrat itu, para bangsawan dan orang-orang dewasa, lelaki dewasa yang mempunyai keluarga. Sementara utama di dalam abad pertengahan, sebelum Machiavelli menunjukkan maksudnya itu, utama itu yang diatur oleh agama. Utama itu berarti yang taat pada Tuhan, setia pada raja, yang feudalisme tadi, ya, mencintai rajanya, menghormati, ya, memang sudah demikian, ya. Dan raja juga utama kalau dia noblesse oblige, ya, jadi artinya mempunyai kewajiban mengasihi, bermurah hati pada masyarakat. Itu keutamaan agama yang diasosiasikan atau disamakan dengan keutamaan agama, itu agama, keutamaan moralnya. Jadi kalau pada Aristoteles keutamaan moral itu diasosiasikan atau disatukan dengan keutamaan berpolitik, ya. Dalam abad pertengahan keutamaan moral itu disamakan dengan keutamaan beragama sesuai dengan perintah Tuhan dan sebagainya. Bagi Machiavelli, keutamaan agama dan politik berbeda, terpisah. Dia tidak mengartikan berpolitik itu bermoral dalam arti hubungan raja dan masyarakat, rakyat yang vertikal tadi, tapi dia tidak peduli dengan moral, bukan melawan, ya. Ini yang keliru, ya, seolah-olah dia melawan. Dia hanya mengatakan bahwa bermoral dalam arti politik, ya, virtu itu adalah mengupayakan sedemikian rupa sehingga dia bisa tetap bertahan negara itu dan bisa mengembang. Oleh karena itu bagi Machiavelli, raja pemerintahan itu yang sangat berperan menyatukan negara, ya, bukan masyarakat. Masyarakat tidak tahu apa-apa atau tidak punya peran di dalam pemerintahan. Maka raja itu harus betul-betul pandai di dalam mengelola, bisa dihormati, dan dengan demikian juga diplomasinya, ya. Jadi tadi saya katakan keluar dan ke dalam, ya. Keluar itu berpolitik berarti memperluas daerah, mengalahkan, tapi juga atau berarti juga diplomasinya harus kuat. Itu pengalaman Machiavelli, diplomasi itu sangat penting, ya. Sekarang ini kita lihat perang, mereka tidak bisa diplomasi, gitu, ya. Kalau kita membaca dari buku siapa itu Homo sapiens, ya. Waktu itu siapa namanya? Ya, dia berpendapat bahwa tidak akan ada lagi perang menurut dia. Mengapa? Karena dia berpikir meskipun negara-negara itu mengembangkan alat-alat perang atau persenjataan yang hebat, tetapi manusia mengembangkan juga diplomasi sedemikian sehingga bisa diatasi. Ketika Rusia menyerang Ukraina,
Siapa? Yuval. Yuval Harari mengatakan, saya tidak meramalkan, saya mengatakan kalau manusia mau mengembangkan diplomasinya, dia akan selamat dari perang. Jadi kalau kita lihat di situ modern itu diplomasi sangat kuat. Ini sudah dirintis oleh Machiavelli. Diplomasi itu penting. Tapi bagi Machiavelli ya, kalau diplomasi gagal, bukan kalau diplomasi gagal, kalau perang dimungkinkan memenangkan, diplomasi bisa dilanggar gitu ya. Nah itu ya sekarang ini dilanggar tapi tidak jelas yang menang siapa gitu ya. Tidak ada kepastian yang menang, diplomasi dilanggar, tidak ada moral. Jadi bagi Machiavelli ya, moral itu berbeda dengan skill berpolitik. Ya, berpolitik itu harus menggunakan akal budi ya, seorang raja yang pandai berdiplomasi, mengambil keuntungan, memperluas kerajaan, mendapat dukungan dari raja-raja lain, kerjasama dan sebagainya, entah bagaimana. Kalau perlu ya dia katakan kalau perlu culas asal menang gitu ya. Kalau perhitungan culas kalah ya itu salah. Nah, maka dia fortuna itu juga diperhitungkan. Jadi selain virtu, jadi virtu lain ya, virtu dalam keutamaan Aristoteles tadi sekali lagi, virtu dalam Aristoteles adalah membuat manusia utama, membuat manusia itu bahagia dengan akal budinya, mampu berpolitik yaitu menggunakan akal budinya untuk mengembangkan negara supaya mencapai kebahagiaan. Sedangkan virtu di sini dalam rangka persaingan. Itulah latar belakang yang ada pada Machiavelli ya. Pada Aristoteles tampaknya persaingan mungkin belum, atau persaingan keluar ya. Ada juga Athena dan Sparta itu bertentangan ya. Tapi tampaknya tidak mendapat penekanan. Yang mendapat penekanan bagaimana demokrasi berjalan, pemerintah di dalam. Sedangkan Machiavelli dengan melihat situasi atau latar belakang yang tadi persaingan yang ketat antar berbagai negara, raja harus betul-betul pandai dan bijaksana di dalam mengelola. Tapi kalau hanya pakai kepandaian yang tertahan-tahan, maksudnya kepandaian atau bermoral dalam arti feodalisme tadi, mungkin bisa kalah karena bagi dia tidak penting kata-kata bijaksana yang indah-indah kalau tidak pragmatis, tidak ada hasilnya. Jadi bagi dia yang penting itu bermoral atau virtu itu bukan hanya lip service gitu ya, wah ini bagus harus dijalankan, bukan harus ini dijalankan, tapi bagaimana betul-betul menghasilkan suatu kekuasaan yang bisa bermanfaat begitu. Jadi dengan demikian maka bisa dia dikatakan bahwa Machiavelli memang memulai ilmu politiknya yang dipisahkan dari moral atau ilmu moral. Bukan dipertentangkan ya sebetulnya. Kalau orang melihat, wah ini tidak bermoral politiknya, sebetulnya bukan itu maksud Machiavelli. Machiavelli memang tidak membicarakan ini moral dalam arti keagamaan tadi yang diajarkan oleh abad pertengahan, tapi sekarang ini waktunya untuk berpolitik, berutama dalam berpolitik, karena orang-orang kita itu sungguh-sungguh rindu pada kesatuan ya. Bahasanya sudah dicapai dengan Renaissance itu, bahasa Italia sudah berkembang ya, bahasa Italia. Tapi secara politis ternyata tidak mudah. Maka yang berkembang, yang tidak bersaing itu ya bahasa, sastra, seni, berkembang Renaissance. Jadi mereka orang-orang seniman ini sepertinya tidak terlalu, ya itu agak sulit juga bagaimana membedakan ya. Yang terkenal waktu itu adalah keluarga Medici yang sangat berkuasa. Keluarga Medici ini adalah keluarga bankir yang kaya, dan dia yang menghidupkan para seniman itu ya, penampung ya, semacam impresario ya. Nah itulah yang menyebabkan Italia berkembang, Firenze terutamanya ya, dengan seni-seni yang besar, karena ada keluarga yang memikirkan kehidupan mereka. Nah ini Medici ini problematik juga karena ada tokoh lain yang Medici ini dengan menghidupkan Renaissance tadi, menghidupkan seni-seni itu dianggap juga melawan, meskipun bukan maksudnya melawan ya, karena misalnya lukisan-lukisan yang model Renaissance itu kan natural ya, fisik, telanjang dan sebagainya, kan yang sebelumnya kan rapi ya, sesuai dengan moral agama. Lukisan-lukisan itu tidak naturalistik gitu ya. Nah, dengan
didukung oleh keuangan Medici ini, para seniman itu berkembang sedemikian sehingga memang ini tidak sangat kelihatan ya bagaimana mereka mengembangkan seni yang sangat khususnya apa namanya lukisan-lukisan itu ya yang begitu manusiawi. Dari lain pihak tidak bermaksud melawan agama, melawan gereja. Nah, ada satu tokoh yang namanya Savonarola. Ini yang banyak mendapat. Savonarola ini seorang Benediktin saya kira ya. Ini yang memberontak terhadap atau yang protes terhadap lukisan-lukisan kemanusiaan itu serono, itu melawan agama, itu tidak bermoral. Dia bakar lukisan-lukisan dari Renaissance itu sehingga dia menjadi semacam musuh utama dari Renaissance. Dalam kisahnya sangat menarik. Orang ini ternyata banyak pendukungnya juga ya yang tidak suka dengan perkembangan kemanusiaan yang natural begitu. Maka ini pernah menjadi dalam periode tertentu menjadi raja sebentar ya, menggantikan keluarga Medici. Keluarga Medici diusir dari Firenze, mengungsi, ini berkuasa. Nah, tetapi dari lain pihak kekuatan melawan ini kembali melawan dia, sehingga dia kalau dalam sejarah ini ditangkap dan dibakar hidup-hidup. Ngeri zaman itu ya. Ini menjadi dianggap sebagai melawan kebudayaan. Itu kisah Savonarola kalau Anda mengerti. Itu seorang religius, seorang Benediktin, kalau keliru ya. Lalu menjadi apa namanya ikon dari perlawanan terhadap. Jadi dia ya, mungkin orang-orang yang mendukung dia itu ingin menghidupkan kembali moral dalam arti agama tadi toh, yang taat pada Tuhan, yang setia, yang memperlihatkan moral yang benar dengan membakar seni-seni. Mereka para seniman itu yang tidak terima karya-karya besar itu dibakar. Nah, itu sejenak. Nah, kemudian dalam rangka itu tadi sesudah Savonarola turun, ada pergantian periode tertentu, dan itulah tadi saya bilang periode kedua tadi Machiavelli aktif di dalam kegiatan politik. Tapi ketika Medici yang mendukung Renaissance, yang membiayai perkembangan Renaissance itu muncul kembali setelah periode ketiga, maka si Machiavelli dianggap dituduh melawan Medici dan dia diasingkan, dihukum untuk sementara, tetapi hanya sebentar karena dia tidak terbukti melawan Medici, maka dia hanya kemudian diasingkan dan mengungsi dan menjadi penulis pada tadi yang saya tulis di sini yang pada periode ketiga. Jadi dia menjadi penulis itu sesudah dia turun dari aktivitas politik ya. Itu. Dengan demikian dia banyak oleh Medici, bahkan juga diterima kembali ya karena tulisannya Il Principe itu ya, sang pangeran itu seolah-olah kembali ingin ini yang saya ringkaskan bagi sang penguasa di sini nih, ingin memperlihatkan simpatinya, ada harapannya bahwa Medici itu jangan hanya membantu di bidang seni dan di bidang seni dan Renaissance itu, tapi juga politiknya ya, supaya Lorenzo juga berani menjadi penguasa yang bisa diandalkan sehingga Italia bisa terbentuk. Nah, tapi sampai meninggalnya ya Italia masih seperti itu. Nanti baru sesudah Garibaldi saya kira Italia baru menjadi satu ya. Dan ada pembicaraan dengan Roma sehingga Roma menjadi negara kecil seperti sekarang ini Vatikan. Sedangkan yang lain Italia bersatu harus Risorgimento. Ya, yang terakhir yang Fortuna ini ya. Fortuna adalah nasib. Jadi menurut Machiavelli, virtu itu baik, tapi ingat bahwa manusia itu juga mempunyai nasib yang tidak bisa diperhitungkan ya. Jadi antara Fortuna dan virtu itu bisa bersama-sama. Suatu saat ada orang yang bisa berkuasa karena virtu,
tetapi bisa jatuh karena fortuna atau nasibnya yang di luar perhitungan. Ya, itu hanya mengatakan warning saja. Jadi hendaknya juga hati-hati ya dalam mengelola, karena juga ada unsur lain yang di luar kebebasan manusia untuk mengelola diri. Ya, dengan fortuna itu maka ada juga orang yang menjadi raja karena fortuna, tapi karena orang hanya menjadi raja karena fortunanya itu tidak sangat kuat, karena di situ nanti dengan mudah akan dijatuhkan. Baik, demikian kira-kira yang skop penjelasan yang mungkin agak ruwet ya, karena situasi yang memperlihatkan bahwa Machiavelli memang hidup dalam situasi yang ruwet, maka pandangan-pandangannya juga belum final gitu ya, masih ruwet. Dan tapi ia ingin, cita-citanya mengajak Lorenzo de Medici ini menjadi raja yang mempersatukan, yang bisa mempersatukan Italia. Terima kasih, sekian ya. Kalau masih ingin menanyakan sesuatu ya mungkin banyak yang tidak jelas. Terima kasih Romo Dipo. Ini saatnya teman-teman menanyakan hal yang mungkin Romo tadi mengatakan ruwet agar bisa lebih terurai. Silahkan, ada yang ingin bertanya? Silahkan teman-teman. Sebutkan nama dulu ya, Bu. Kita ruwet, bicara tentang yang ruwet tadi ya. Mungkin saya juga Terima kasih, selamat sore Romo. Gini, saya Suwaibah dari UIN Wali Songo Semarang. Kalau tadi ada Renaissance itu membangkitkan kembali kebudayaan kemanusiaan Yunani. Yang ingin saya tanyakan umum saja, mengapa prototipe atau profil kemanusiaan yang diambil oleh Renaissance adalah Yunani? Mengapa tidak Helenisme? Di situ ada Stoa, ada Epikur, ada Plotinus misalnya. Mengapa kok Yunani, tidak yang lain? Terima kasih, itu singkat saja, tapi saya ingin alasan terdalam dari mengapa Renaissance itu kembalinya ke Yunani. Ya, terima kasih. Selamat sore. Yang lain mungkin 3 dulu atau? Silakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Supri dari UIN Wali Songo Semarang juga. Izin bertanya, di sini ada sebuah petikan yang menarik, tentara dari rakyat sendiri yang loyal kepada penguasa dan negara. Dan saya membayangkan dari kemarin negara ini mau dibawa kemana. Soalnya saya melihat banyak sekali 24.000 tamtama yang mau dipergunakan untuk pertanian, kesehatan. Bagaimana sarjana juga mau dimasukkan ke komponen cadangan negara. Belum lagi yang SPP, sekolah penggerak juga di barak militer. Dan sekarang sekda-sekda di Jawa Tengah pun ditaruh militer. Apakah Prabowo juga akan mengulangi bagaimana Soeharto seperti di buku ini, menciptakan tentara melalui ya tentara yang loyal dan PNS kayak gitu. Bagaimana kemarin juga besar-besaran untuk melanggengkan itulah. Saya merelevasikan masih relevan sekali dari Machiavelli ini terkait bagaimana membentuk tentara loyal dan melanggengkan kekuasaan. Dan berarti itu sampai sekarang masih sangat-sangat relevan. Mungkin pertanyaan dari saya itu, Romo. Terima kasih. Masih satu lagi? Satu lagi, silakan. Itu sudah. Terima kasih. Saya Andon dari Bantul. Yang ingin saya tanyakan, sejauh saya membaca buku Sang Pangeran itu, versi bahasa Indonesia Romo karena nggak bisa bahasa Arab saya. Yang menjadi kontroversi itu satu pernyataan bahwa politik itu menghalalkan segala cara, itu kalau tidak salah hanya disebut sekali di bagian akhir buku itu. Tapi kemudian itu menjadi
hal yang kontroversi sampai saat ini. Itu mengapa itu terjadi, Romo, pertanyaannya. Iya. Kemudian saya kira yang belum disinggung Machiavelli itu menulis Sang Pangeran itu kemudian pada waktu yang sama juga menulis diskursus. Nah, konon diskursus itu sebagai penjelasan dari yang lebih detail, lebih panjang dari Sang Pangeran itu. Apakah benar demikian? Iya. Terima kasih, Romo. Baik, terima kasih. Yang pertama, Mbak, tadi ya, dari sebetulnya Helenisme itu artinya juga kebudayaan Yunani, Helen itu ya. Tapi kebudayaan Yunani itu memang dibagi dua dalam perkembangannya, ya, Yunani kuno dan Yunani klasik gitu ya, yang diacu di sini ya, Yunani kuno, kesenian patung-patung itu ya. Nah, Yunani klasik itu Socrates, Plato, Aristoteles itu dianggap sudah menggunakan, ya itu memang ada perbedaannya. Kalau di dalam Yunani kuno itu kemanusiaan ya, naluriah itu sangat dipentingkan ya. Jadi manusia dihargai keberaniannya ya, berperang, bersaing gitu ya. Jadi keutamaan dihargai atau ditunjukkan di dalam yang namanya paideia. Paideia itu bahkan zaman sekarang juga yang pendidikan, mendidik manusia menjadi manusia yang pemberani, yang tidak takut, yang unggul ya. Sedangkan Socrates, Plato, Aristoteles itu sudah menggunakan akal, dia lebih seimbang, hati-hati, dan jadi lebih diacu yang naluriah tadi ya. Tampaknya memang tidak sangat jelas apa mana yang diacu, tapi tampaknya termasuk juga Nietzsche itu menginginkan Yunani yang kuno itu bukan Yunani yang klasik model Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates, Plato, Aristoteles itu Yunani yang sudah rasional, yang sudah ibaratnya Yunani Yunani modern zaman itu ya. Sedemikian sehingga kemanusiaannya tidak mengalir keluar gitu ya, tapi dibatasi kalau nantinya abad pertengahan ya rasio diganti Tuhan lalu dibatasi yang penting, yang baik itu ada yang teratur seperti ini ya. Nah, saya kira mengacu pada Yunani dalam kekuasaan kuno itu memperlihatkan naluri manusia yang murni ya, yang sungguh-sungguh belum dibatasi, belum di warning macam-macam aturan begitu ya. Itu yang justru yang asli, yang seperti itu yang tampaknya ingin diacu ya. Tetapi dari pihak saya membayangkan ya dan melihat bahwa Renaissance itu adalah abad atau era di mana kekuasaan agama Kristen itu begitu kuat ya, sehingga juga tidak berani begitu saja menyerang. Maka kebudayaannya bukannya menyerang tapi hanya mengambil alih atau menghidupkan Yunani yang naluriah itu, dan dengan sendirinya akan menampakkan juga kontroversi-kontroversi ya, yang nantinya akan menjadi menjadi sangat tajam sesudah modern ya, dengan adanya sekularisme dan modernisasi gitu. Tapi zaman Renaissance sebetulnya belum memunculkan kontroversi yang tajam ya, belum. Karena gereja atau paus atau agama Kristen di situ masih mentolerar lukisan-lukisan ya, karena di situ ada lukisan suci juga ya, meskipun dalam bentuk humanis gitu ya, natural ya, dengan wajah manusia, dengan kecantikan dan sebagainya diterima ya. Tidak, jadi pertentangan tidak sangat mencolok ya, karena memang tidak maksud mempertentangkan ya. Seperti halnya begitu juga Machiavelli itu sebenarnya tidak mau mempertentangkan antara politik dan agama ya. Agama dan politik berbeda, hanya katakan begitu, tapi tidak bertentangan. Meskipun nanti dia mengatakan bahwa politik harus dengan cara-cara ya yang berbeda dengan moral ya. Ya agak memang pada prakteknya bisa menjadi sangat keras gitu ya. Jadi bisa, tetapi kalau mau memenangkan sesuatu politik ya memang harus dengan cara itu, kalau tidak berhasil ya. Jadi itu alasan yang saya kira muncul dalam para pembaru Renaissance, dan juga Machiavelli termasuk orang Renaissance dia menulisnya dalam bahasa Italia bukan dalam bahasa Latin ya. Nah, itu sendiri sudah menimbulkan pertanyaan, karena bahasa teologi harus bahasa Latin, bahasa suci gitu ya. Kok kayak bahasa lokal, bahasa
bahasa daerah gitu ya. Itu. Lalu kalau penerapan ke politik sekarang ya mungkin saya tidak sangat paham dalam hal ini ya. Apakah ya memang tampaknya militer itu yang penting setia kan militer itu ya. Keutamaan militer itu apa? Setia, tunduk. Kalau tidak tunduk ya kacau nih, militer tidak tunduk pada atasannya. Siapa? Katanya Romo Moko itu dia mendagel bercanda ya dia. Kok enggak ketawa, saya bercanda. Siapa? Lucu. Ini dia apakah enggak lucu? Siapa? Lucu. Nah, lucu tapi enggak tertawa ya. Lucu. Dia mengakui lucu tapi enggak tertawa ya. Karena apa? Kesetiaan ya. Tidak boleh ini, tidak boleh itu kan harus. Nah, itu memang ciri militer yang harus dipertahankan tampaknya ya. Nah, soal militer itu lalu masuk dalam profesi-profesi non militer, nah itu soal lain ya. Kalau apakah ini Machiavellian saya tidak tahu apakah begitu ya. Tapi yang jelas bahwa tentara itu memang kepentingannya setia. Oleh karena itu Machiavelli sangat mengutuk tentara bayaran, tentara sewaan, karena di situ akan lemah ya, karena sewaan itu kalau gajinya kurang dia tidak setia gitu ya. Mau perang ini tidak setia nanti malah kacau ya. Sudah digaji malah membunuh temannya sendiri gitu kan. Jadi nah oleh karena itu dalam hal ini ya mungkin ya penggunaan militer untuk apapun juga bisa berhasil karena akan setia dia sampai mati ya. Apakah itu bermoral lah, itu soal Machiavelli. Antara moral dan politik ternyata berbeda juga sampai sekarang dipraktekkan juga kan. Apakah maka moral, etika, moral, politik tidak semua gitu ya. Karena lain ya kalau menurut Machiavellian gitu ya. Tapi ya harus berbeda, artinya moral politik sekarang jangan disamakan dengan moral politik pada zaman Machiavelli ya. Sekarang ini etika politik sudah ada ya. Dulu etika kan seperti Aristoteles itu kan satu dengan politik. Politik itu ya etika, etika itu ya politik, etika sosial, etika dalam hidup bersama itu politik ya dalam Aristoteles. Jadi sekarang ini sudah berkembang tapi dengan jasa siapa? Machiavelli ini ilmu politik berkembang ya. Memang tidak lagi mengikuti pola dia, tapi memang jangan diukur dengan ilmu lain yang namanya etika karena berbeda ya. Nah, lalu ada etika politik dan etika umum ya. Etika politik, etika sosial berbeda. Politik harus tetap menggunakan etika meskipun tidak sama dengan politik yang lama atau dengan etika yang lama begitu. Jadi etikanya ya etika berpolitik itu memang ada, entah bagaimana cara legitimasi pemilihan misalnya ya. Itu kan etika, itu bagaimana mendapatkan pemimpin yang sah, yang moral, yang bermoral itu kan etika ya. Kalau etika yang dulu kan ya kalau yang mendapat pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan ya siapa itu? Tidak ada kriterianya. Kalau zaman modern tidak mau mengakui Tuhan sebagai legitimasi kekuasaan harus dicarikan moral yang lain gitu ya. Itu yang namanya etika politik gitu. Baik, yang ketiga kalau nanti masih kurang silakan ya. Yang ketiga tadi Pak Ardon ya dari soal diskursi. Jadi memang buku diskursi dari percakapan itu membicarakan lebih lanjut. Jadi rupanya The Prince atau Il Principe ini ringkas, padat dan plos gitu ya, sehingga mungkin orang ya seperti kita juga ya yang sekarang ini salah memahami ya, dan sering pada awalnya itu hanya disebut menghalalkan segala cara begitu aja. Lalu dia ingin memberikan contoh-contoh di situ dalam diskursi itu ya. Karena apa? Karena di dalam diskursi itu ya, dalam percakapan Livius itu situasi yang pemimpin berbeda ya. Bagaimana pemerintahan yang dikuasai oleh raja, bagaimana pemerintahan yang dikuasai oleh aristokrasi. Jadi ada berbagai macam kasus yang tidak bisa disamakan begitu saja sebagai satu bentuk teori, sehingga memang harus ada rinciannya ya. Saya sendiri mungkin tidak bisa menjelaskan satu persatu ya, itu sangat konkret ya. Jadi Machiavelli tidak ingin teori yang terlalu jauh ya. Teori itu harus jelas dan ada contoh-contoh yang konkret. Itu yang
diberikan oleh Machiavelli ya. Jadi Medici ya dihormati kalau dia bisa dengan keuangannya mendukung sedih dan sebagainya itu berpolitik untuk mengambil hati rakyat gitu ya, tapi bukan untuk dicintai tapi untuk dihormati gitu ya. Jadi sekali lagi diskursi itu memang menjelaskan ya. Kalau kita membacanya sekarang ya, diskursi itu juga tidak akan paham karena situasi mengenai politik Italia pada zaman itu dan kerajaan-kerajaan bagaimana raja ini, raja itu mengalahkan ya. Bagaimana bisa mengalahkan dan sebagainya ya, bagaimana pengaruh asing bisa dicegah dan sebagainya itu sangat sangat konkret dan sangat pada waktu itu ya tentu saja dan sangat jelas. Tapi saya sendiri kalau membacanya ya harus tahu sejarah panjang lebar itu yang amat sulit ya. Jadi prinsipnya ya itu tadi kalau sekarang mungkin yang disebut real politik ya, real politik itu memang agak sedikit boleh dikata mengacu pada Machiavelli ya. Karena politik kalau tidak real tidak ada gunanya. Nah, politik harus jelas tes gitu ya harus. Tapi ya bahaya juga karena seperti kita katakan tadi ya, terus bisa tanpa moral ya. Meskipun jelas tapi tetap bermoral, itu kan susahnya berpolitik itu. Politik yang jelas tapi tetap dalam acuan moral politik ya, bukan moral moral individual atau moral agama, tapi moral ya bagaimana membandingkan itu, bagaimana agama dan politik bisa itu menyatu atau dimodifikasi dan sebagainya itu dipelajari dalam etika. Etika sangat luas sekarang ya. Ada etika kalau membaca ahli etika Romo Momoko itu ada etika pejabat negara dan ada etika kan macam-macam ya, ada etika politik, etika sosial, etika yang bagi banyak orang ya, etika apalagi sekarang semakin sulit etika itu. Ada yang namanya krisis etika, ada moral tapi tidak ada etikanya karena setiap individu mempunyai nilai-nilai sendiri dan sebagainya. Itu sangat rumit dan sangat kompleks itu. Begitu saya kira ya. Apa ada lagi yang belum jelas atau sudah cukup nanti pertanyaan tadi ya? Silakan. Selamat sore Romo. Saya Sandy dari Kalasan. Saya tertarik kalau tadi Romo jelaskan tentang dia menulis dengan bahasa Itali lokal, sedangkan bahasa yang merupakan validasi dari kekuasaan saat itu adalah bahasanya Latin. Jadi seolah-olah dianggap orang yang suci, orang yang punya moral budaya pada saat itu adalah dengan intelektual bahasa Latin, tapi dia menggunakan bahasa lokal. Itu menunjukkan dia terpengaruh dengan Renaissance sendiri. Yang tadi Romo jelaskan, ini adalah awal mula kebangkitan pemahaman tentang keutamaan itu adalah manusia itu sendiri. Jadi apakah saya salah kalau saya akan mendeskripsikan sebagai ini asal muasal cerita di mana hak asasi manusia itu akhirnya dijunjung. Nah, dari cerita yang Romo ceritakan tadi, ada tulisan-tulisan yang di dalam Padat Lil Prince itu seolah-olah Machiavelli ini hanya berpihak kepada yang disebut negara, dalam arti negara bagaimana kuat, bagaimana negara tentram, bagaimana negara kaya, bagaimana negara akhirnya bisa menaklukkan, negara bisa mengelola internalnya gitu. Saya ingin sekali mengetahui apakah dalam manuskrip-manuskrip Machiavelli yang lain, apakah dia bisa menjelaskan original intensnya, original keinginannya itu dari sisi moralitas yang dia pegang sebagai manusia pada saat itu, yang juga dipengaruhi sama Renaissance, tapi juga pasti saat itu dia juga orang yang berbudaya, saya membayangkan itu. Di mana dia bisa, apakah dia memperjuangkan nilai hak asasi manusia itu sendiri, Romo? Jadi apakah selain dari dia menulis tentang negara bagaimana kuat dengan segala virtu dan fortunanya tadi, tapi apakah dalam paradoks yang lain dia juga sedang memperjuangkan nilai-nilai dari perjuangan Renaissance itu sendiri, kira-kira seperti itu. Terima kasih Romo. Iya. Bisa langsung aja atau mau ada lagi?
Terima kasih, selamat sore Romo. Ya. Saya Isa dari Jepara, baru datang terlambat tadi. Tapi saya ingin Romo nanti minta penjelasan atau pencerahan ya. Saya tarik situasi yang paling sederhana itu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada seorang yang hidupnya sulit, sampai makan itu nggak bisa misalnya begitu. Tapi dia untuk mempertahankan hidupnya, dia harus mencuri, Romo. Karena nggak ada cara lain, kalau dia nggak mencuri, dia nggak bisa bertahan hidup. Ya kan? Nah, kalau kita kaitkan dengan diskusi hari ini, apakah situasi orang yang mencuri itu sama dengan politiknya Machiavelli yang menghalalkan segala cara? Mungkin kita akan mengutuk karena mencuri itu enggak benar. Itu. Nah, tarikan berikutnya dalam konteks kekuasaan misalnya. Kan realitasnya kita bisa katakan begini. Yang sudah berkuasa dengan segala cara apapun dia akan mempertahankan. Begitu pula yang dia tidak sedang berkuasa. Dengan cara apapun dia mau merebut. Nah, dalam konteks ini mungkin teman-teman yang sering demo misalnya, demonya itu kalau boleh dikatakan dengan segala cara misalnya, sampai anarki misalnya, benar enggak situasi semacam ini itu menggambarkan apa yang kalau itu dikatakan sebagai etika. Tadi Romo bilang etika politik misalnya, itu bisa masuk dalam situasi yang Machiavelli waktu itu mempertahankan kekuasaan dengan segala cara itu. Kalau ini dikaitkan dengan praktek kekuasaan, saya kira bisa saja negara yang menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kuasaannya itu mungkin moral etiknya seperti itu. Tetapi begitu pula bagi orang yang tidak berkuasa dan merebut sampai harus menghalalkan segala cara, mungkin juga harus seperti itu. Dan sejarah kita misalnya Indonesia sampai zaman kerajaan hingga hari ini praktek-praktek seperti itu terus terjadi. Nah, dalam versi etik misalnya, bisa enggak kita mengatakan sesungguhnya Machiavelli itu benar di dalam melakukan praktek politik segala cara itu. Dan kalau itu benar, mungkin juga kita akan mengatakan kehidupan politik hari ini, katakanlah masuk ke soal pemilu misalnya, untuk memenangkan itu harus melakukan segala cara seperti yang dipraktekkan oleh Machiavelli. Mungkin itu yang kita pengen Romo beri tanggapan kaitannya soal Machiavelli ini. Makasih Romo. Baik, sore. Terima kasih. Baik, saya jawab aja ya langsung ya Mas Isa dulu ya. Jadi dalam etika itu ya dibedakan antara agent pelaku dan agency ya dan urgency mendesakan ya. Nah, etika urgency mengukur pelakunya ya, pelaku baik, tindakan baik. Sedangkan urgensi itu mendukung mempertimbangkan kemendesakan, apakah mendesak atau tidak ya. Dengan kata lain kalau itu mendesak, tidak ada cara lain ya, seolah-olah gitu ya, mendesak, pertimbangannya mendesak kan, maka pertimbangan itu bisa menjadi justification gitu ya. Tapi lalu orangnya itu seperti dipahami gitu ya, karena dia memang kebutuhannya mendesak di caranya. Nah, masalahnya mendesak apa enggak tuh nyuri itu? Nyuri apa gitu ya? Kok tidak minta orang lain dan sebagainya? Karena kerugian yang dihasilkan oleh mencuri itu bukan hanya yang dicuri, tapi seluruh masyarakat juga, oh kalau begitu boleh kalau itu. Jadi dalam rangka sosial ya menjadi bukan lagi etika pribadi tapi etika sosial. Tindakan seperti itu bisa merugikan lebih banyak orang ya, maka kemendesakan itu harus diatasi dengan cara lain gitu ya. Misalnya gitu ya, itu jadi
memang kemendesakan itu yang harus dipertimbangkan, apakah ini mendesak atau tidak, sejauh mana yang disebut mendesak itu atau ya. Nah dalam hal negara juga begitu, negara memaksa ini, memaksa itu. Mendesak enggak sih? Gitu. Kalau ini tiba-tiba harus kita diwajibkan ini, negara mewajibkan banyak hal yang mungkin tidak mendesak atau bahkan mungkin menjadi merugikan masyarakat gitu ya. Jadi pertimbangan moral dalam hal ini adalah masalah kemendesakan itu menguntungkan siapa, merugikan siapa ya. Mungkin menguntungkan bagi pasar pemerintah ya, merugikannya seluruh masyarakat. Itu kan pertimbangannya lalu menjadi keuntungan pemerintah ini semakin merugikan masyarakat atau mendatangkan keuntungan dan sebagainya. Nah, itu tidak selalu mudah kan mempertimbangkan itu ya. Maka di dalam etika ada yang disebut abu-abu ya. Kalau clash-nya itu tidak jelas atau seimbang, maka wilayah itu namanya abu-abu, tidak jelas. Lalu kalau dalam situasi abu-abu ya memang secara pribadi kita harus memutuskan menurut hati nurani kita gitu ya. Nah, saya kira tidak banyak ya, maksud saya ya kalau entah si pemerintah atau pendemo gitu ya, urgensinya itu urgensi apa, merugikan siapa dan siapa yang diuntungkan, itu yang harus kita pertimbangkan itu dalam moral ya. Dan seringkali cukup jelas harusnya ya. Lalu ya memang kalau cukup jelas ya seharusnya kita tahu mana yang harus dimenangkan ya secara moral. Kalau abu-abu, memang abu-abu itu kan sulit sekali ini jelas tidak jelas ini. Misalnya seperti antara yang paling jelas itu seringkali menjadi pertimbangan itu antara aborsi ya sebagai hak perempuan ya untuk mengenai tubuhnya sendiri ya yang sangat dihargai zaman sekarang, dan hak hidup fetus, apakah fetus manusia atau tidak itu tidak jelas gitu, abu-abu gitu. Ada yang menurut teori tertentu itu sudah manusia, yang menurut teori tertentu itu belum manusia dan sebagainya. Itu ya abu-abu namanya ya. LGBT masalah itu juga antara hak asasi gitu ya. Tadi Anda mengatakan hak asasi ya harus ya, hak asasi itu harus memang dihargai. Tapi apakah itu hak atau bukan gitu ya. Hak asasi itu kriterianya apa ya. Kalau tidak jelas menjadi abu-abu gitu ya. Nah, hak asasi sendiri nanti kaitan dengan yang pertanyaan pertama tadi. Hak asasi sendiri baru muncul baru abad 18 saya kira ya. Jadi hak asasi hak pertama itu hanya 3 ya menurut John Locke ya. Hak hidup, kebebasan, dan hak milik ya. Hidup kalau itu dilanggar itu jelas berapa. Lalu sesudah itu muncul hak-hak macam-macam, hak anak, hak pekerjaan, mendapat pekerjaan, hak menentukan agama dan sebagainya. Itu berkembang terus sampai sekarang hak itu tambah terus ya, mungkin hak apalagi ya yang aneh-aneh kadang-kadang semacam LGBT kan hak belakangan baru muncul kan, hak asasi gitu. Dulu gejala itu belum banyak sehingga orang tidak memperjuangkannya ya. Jadi ada perkembangan mengenai hak asasi. Nah, di dalam Machiavelli ya belum muncul ya persoalan hak ya, dia tidak bicara mengenai hak. Jadi dia bicara mengenai ya mungkin nilai sudah ya, nilai moral. Yang disebut nilai moral memang tidak dalam kaitan dengan hak karena istilah atau konsep hak belum ada, belum jelas. Jadi nilai itu menurut dia ya hanya tujuannya ya sebetulnya tujuan yang dikatakan oleh Machiavelli itu bahwa bukan tujuan menghalalkan cara ya, tetapi dia mengatakan bahwa berpolitik itu hendaknya memikirkan tujuannya ya. Bukan berarti membenarkan segala cara, enggak. Dia tidak mengatakan menghalalkan cara. Kalau kita bertindak itu ya pikirkan tujuannya ya. Urgensi tujuannya itu apa gitu ya. Nah, ketika tujuannya jelas lalu dijalankan, nah, masalahnya dalam etika moral Machiavelli ya, tindakan itu bukan pertimbangan moral gitu ya, tetapi pertimbangan moral pada zaman itu manusianya, bukan tindakannya gitu ya. Jadi agency not urgensinya ya. Jadi masalah urgensi belum dipertimbangkan sehingga dia mengatakan ini urgen ya. Jadi harus dijalankan. Jadi itu perkembangan etika sangat jelas di situ ya. Jadi etika lama itu mementingkan agency, mementingkan manusianya, manusia. Nah, makin ke sini bukan hanya manusia, tindakannya ini urgensinya itu sejauh mana? Urgensi itu artinya mendesak. Kalau tidak mendesak ya, wah, saya bunuh diri karena masuk angin, sakit masuk angin bunuh diri kan tidak mendesak, tidak ada hubungannya itu. Jadi ada yang mungkin
orang bunuh diri karena alasan yang sangat mendesak memang ya, stres atau apa ya. Tapi kan harus mendesak betul ya, dan kalau kita gitulah kita bisa memahami ya. Kalau dulu itu enggak boleh ya, enggak boleh ya. Eutanasi enggak boleh titik. Sekarang menjadi abu-abu karena ada hak orang penderitaan begitu besar, bagaimana itu enggak tahan ya. Ya baik ini menderita baik dasmu gitu ya. Jadi di situ kemendesaan itu menjadi pertimbangan zaman sekarang ya. Itulah yang pada zaman Machiavelli belum muncul, sehingga pertimbangan nilai itu hanya pada manusianya bukan pada akunya. Sehingga kalau nilainya pada manusia ya dia bilang ya keuntungannya untuk manusia ya. Dan nanti juga dalam Immanuel Kant misalnya ya, etikanya kan etika martabat manusia yang dipertahankan ya. Dalam Immanuel Kant pun ya kemendesakan tindakan sepertinya kurang mendapat perhatian ya, karena dia mementingkan moral itu sebagai moral person agency gitu ya. Ya, itu persoalan moral. Ada lagi? Saya kira sudah terjawab ya. Baik. Masih ada lagi pertanyaan. Nah, belajar etika sangat menarik sebetulnya ya, dan perkembangan sekarang ini etika itu dalam krisis ya. Artinya semakin banyak individu mempunyai penilaian-penilaian berbeda, sehingga sistemnya menjadi sangat sulit diambil sistem mana yang berlaku, Kantianisme, utilitarianisme dan sebagainya itu. Silakan, masih ada kalau ada. Ya, jangan takut bertanya ya. Baik, matur suwun Romo. Selamat siang. Izin saya Rohman dari Demak, Romo. Ya, dari pemaparan Romo tadi saya menangkap satu tesis ya, bahwa raja itu harus menyatukan masyarakat untuk membangun negara yang baik, bukan membebankan kepada masyarakat seperti itu. Nah, pertanyaan saya sesuai konteks pada materi hari ini, fokus ke materi, sejauh mana tawaran Machiavelli ini dalam mengakomodasi peran masyarakat dalam public sphere gitu, dalam ruang publik gitu. Cukup itu Romo, terima kasih. Ya, istilah public sphere ya, ruang publik itu memang baru belakangan ya. Jadi khususnya dengan perkembangan media dan sebagainya mulai muncul public sphere, di mana pertimbangan itu harus dilempar dulu ya, tidak diandaikan ya. Kalau dulu kan ini baik, semua harus sadar baik. Nanti dulu. Nah, ketika dilempar ke umum, ada yang mengatakan dan memberi alasan ini tidak baik nih dalam kasus tertentu ya. Dan banyak kasus bisa membongkar hal yang tadinya dianggap baik, ternyata bisa menjadi tidak baik ya. Jadi atau yang dianggap tidak baik ternyata baik ya. Jadi seperti tadi masalah eutanasi mulai muncul, masalah hak asasi LGBT mulai muncul, yang tadinya dianggap begitu saja tidak baik. Oh iya ya, kalau kita sama-sama mempunyai hak, tampaknya dia dan seterusnya ya. Sedemikian sehingga public sphere itu ya menjadi pertimbangan filsafat yang penting dalam hal baru ini. Nah, dalam hal Machiavelli di masalah ini belum muncul ya, maka yang mengetahui hanya orang-orang yang berpolitik, yaitu orang raja, bangsawan yang membaca itu ya. Rakyat biasa ya seperti tadi saya katakan ya, dia hanya diberi suntian senang, ditakut-takuti gitu aja. Mereka taat dan tunduk, tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Memang belum demokrasi atau memang sistemnya tidak demokrasi. Jadi kalau demokrasi sekarang harus memperhitungkan public sphere, harus memperhitungkan pandangan umum masyarakat yang tidak diandaikan begitu saja, karena rakyat sekarang itu banyak yang sudah tahu, sudah pandai begitu ya. Nah, saya kira ini penting karena yaitu tadi persoalan saya tadi menyebut one vote orang satu suara itu bisa dibenarkan enggak gitu ya. Nah, ini menarik ya. Karena orang itu berbeda-beda levelnya kan. Kalau one vote one man one vote
itu berarti banyaknya ya, enggak peduli apa dia orang pandai, orang bodoh, orang guru apa namanya. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh penguasa, kasih aja yang orang-orang yang enggak tahu ya, kasih. Mereka kan dengan mudah jadi sehingga meskipun menang tapi secara rasional tidak mencerminkan kekuatan bangsa atau akal budi bangsa, tapi hanya mementingkan kekuasaan begitu. Jadi intinya kalau di dalam zaman Machiavelli juga sebetulnya ini menarik ya. Machiavelli itu hidup ketika, jadi kalau kita tanya apakah bukunya ini dibaca seberapa orang, ya memang belum banyak. Pertama sekolah ya, belum ada sekolah rakyat gitu ya. Jadi yang baca itu ya orang-orang menengah ke atas pertama. Lalu kedua, tapi sudah ada mesin cetak pada waktu itu. Jadi orang-orang yang bisa membaca sudah lebih banyak. Tapi tidak semua, sekali lagi hanya orang-orang yang berpolitik ya. Lalu pengaruhnya ya hanya pada itu, pada orang-orang yang bisa membaca itu, sehingga dalam arti itu yang berpolitik pasti berarti orang kelas menengah ke atas. Rakyat bawah tidak ikut politik ya. Karena belum diikut sertakan di dalam mengetahui ya politik macam apa yang dia pilih. Jadi dari situ kalau ditanyakan mengenai public sphere ya memang belum banyak perannya ya. Jadi masih omong-omong antara para elit itu bagaimana menguasai, berkompromi satu sama lain. Diplomasi sangat penting, lebih penting daripada public sphere. Tadi saya kira diplomasi adalah pembicaraan antara orang-orang yang kelas menengah yang mempunyai alam pikiran gitu ya. Nah, itu saya kira yang sangat berpengaruh. Nah, sekarang ini public sphere banyak, tapi apa namanya dampaknya tidak diperhitungkan, hanya harusnya saya kira ya persoalan itu ya ruang publik itu dari satu pihak rakyat harus tahu ya bukan hanya harus tahu, memang juga sudah tahu banyakan ya, dan karena itu harus dilibatkan gitu ya. Yang dalam Machiavelli belum perlu dilibatkan atau tidak bisa dilibatkan karena memang belum waktunya ya. Jadi perkembangan politik sangat besar ya, sehingga yang dilibatkan semakin banyak, tetapi itu pun belum memberikan clue ya, belum memberikan bahwa semua bisa berpartisipasi ya. Banyak rakyat kita ini yang belum berpartisipasi politik ya. Hanya berpartisipasi pemilu gitu, tapi belum berpolitik. Harusnya kan berpolitik ikut. Dengan demo itu kan maksudnya bisa politik itu bisa. Itu pun belum semua tentu sadar demonya itu hanya berani karena yang membayar, kadang-kadang begitu ya. Jadi harusnya demonya pun harus bersifat rasional gitu ya. Itu yang tidak mudah. Gitu kira-kira ya Mas Imam ya. Baik, masih ada lagi. Jadi ya silakan, masih ada 2. Baik, terima kasih Romo. Saya Yuda dari Magelang. Tadi penjelasan sudah masuk ke menyinggung soal ruang publik nih Romo, dan kalau sekilas saya tadi melihat dari perspektif Machiavelli, di situ menghalalkan segala cara itu ibarat bagaimana politik penguasa itu berusaha mengontrol sedemikian rupa rakyatnya sehingga kemudian tidak menciptakan proses-proses yang mengganggu kekuasaan. Dan kita mungkin kalau refleksi sekarang kita bicara seperti politik populisme, politik uang dan semacamnya, patron klien, klientelisme dan semacamnya itu sebagai satu contoh dari bagaimana mungkin prakteknya ya Romo itu. Nah, saya tiba-tiba berandai-andai Romo, apakah kemudian ketika kita mengecilkan kembali skop politiknya, jadi ibarat kalau di Yunani itu kan sistem polisnya kan di ruang kota ya, di ruang kota itu di agora. Nah, ibarat kita kembalikan agora itu dalam konteks yang lebih kecil, kalau kita bicara di Indonesia mungkin bisa jadi desentralisasi yang besar, yang kuat di level desa semisal seperti itu. Apakah kemudian akan muncul sebuah proses negasi dari argumen Machiavelli di situ? Ketika kemudian masyarakat secara kolektif karena kemudian ruangnya kecil, dia memiliki suara yang sama, memiliki peran partisipasi yang sama dalam level politik itu.
Itu mungkin Romo pertanyaan saya. Ya baik, mari ya silakan. Ya, makasih Romo. Saya Ahmad dari Paris, Parangtritis. Saya ada 3 pertanyaan Romo. Yang pertama, ya satu kecamatan ya. Saya kira misunderstanding tentang Machiavelli agak meluas saya kira karena dia selalu dianggap menghancurkan marwah politik yang akhirnya membuat orang itu ya semuanya halal dan demi tujuan gitu, dan itu boleh semua. Pertanyaan saya sebetulnya, saya baru pertama kali menemukan titik balik ketika namanya sedikit dibersihkan di bukunya Robertus Robert sebetulnya, judulnya Republikanisme. Saya baca bagian Machiavelli yang menurut saya ya dia cukup bisa juga disucikan kembali namanya, karena ternyata banyak orang yang cukup menyalahpahami beberapa tulisannya. Pertanyaan saya yang pertama, di titik mana kira-kira akhirnya kerusakan itu meluas, orang salah memahami Machiavelli sebetulnya. Saya ingin tahu bagaimana itu kemudian seperti bola salju, dan akhirnya saya kira masih lebih banyak orang yang misleading ketimbang sebetulnya mendapat informasi yang jernih. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Romo menyebut bagaimana sebetulnya orang tidak tujuan menghalalkan cara, tapi kita memikirkan tujuan. Memikirkan tujuan yang seperti apa Romo? Apa landasan berpikirnya? Saya kira dia akan kemana tujuan itu ditimbang, karena mungkin akan berkaitan sama etika, tapi saya ingin dapat elaborasi yang lebih dalam sebetulnya, berpikir yang seperti apa dalam konteks itu. Lalu yang terakhir, di antara 3 komponen depan, politik, virtue, dan nasib atau fortuna, sependek saya menyimak tadi, fortuna yang paling sedikit isi yang dibahas. Saya ingin tahu tadi Romo tadi sebut fortuna itu bisa bersama virtue. Saya boleh ditolong untuk lebih memahami korelasi antara keduanya Romo. Makasih. Baik, saya jawab. Halo, ya saya jawab yang pertama. Jadi fortuna dia hanya disebut bahwa meskipun manusia itu bisa mempunyai virtu, ya mempunyai keterampilan begini-begini, tapi hendaknya diingat bahwa tidak seluruhnya menentukan kesuksesannya, ya, karena ada kemungkinan fortuna itu yang di luar dugaannya menyebabkan dia gagal gitu ya. Itu jadi dengan kata lain ya bukan sudah baik. Ya sudah sesuai gitu ya, sudah sesuai dengan keterampilannya tapi gagal ya, coba lagi ya. Yang penting jangan menyerah dengan fortuna lalu menyerah lalu selesai. Enggak, jadi dia tetap kalau fortuna dia gagal ya coba mungkin lalu agak supaya berhasil mungkin dengan cara yang itu tadi seolah-olah menghalalkan cara ya, karena ini gagal coba lagi dengan yang lebih licik, katakan begitu ya. Jadi dia tidak mau menyerah dalam arti fortuna, tapi juga bukan untuk menganjurkan menghalalkan, tapi maksudnya jangan menyerah dalam virtu itu. Virtu itu keterampilannya harus dikembangkan gitu ya. Nah, masalah apakah itu bermoral menurut ukuran sekarang atau tidak, itu memang bukan ukuran moral zaman dulu atau kita menilainya sekarang ya gitu. Nah, itu masalahnya di situ memang Machiavelli tidak membuat itu, masalahnya dia tidak membuat karena sekali lagi ini etika politik yang pertama jadi dia belum tahu ya, belum mempunyai kriteria-kriteria mana yang benar mana yang salah. Dia hanya berpolitik itu ya mencari sukses kan, bukan gagal gitu ya. Suksesnya apa? Kesatuan negara lebih luas dan lebih damai dalam. Kalau itu bisa dicapai seolah-olah moral apapun bisa dijalankan kan, itu akhirnya tujuannya baik gitu ya. Nah itu nanti kalau ditarik ya sama dengan utilitarianisme, bisa utilitarianisme itu asal tujuannya itu menguntungkan lebih banyak orang ya. Nah, masalahnya kan belum ada masalah hak asasi, melanggar hak asasi pun bisa ya, belum ada hak asasi, jadi pelanggaran itu seolah-olah didiamkan gitu ya. Nah, sekarang kan kita boleh berteriak itu melanggar hak asasi karena sudah ada konsep hak asasi itu, ada manusia yang mempunyai hak secara esensial dalam dirinya, sehingga meskipun hanya satu orang tidak boleh dikorbankan karena melanggar hak asasi itu ya, misalnya itu ya. Jadi di situ kerusakannya kalau kita lihat ya Machiavelli pada
pada waktu itu belum melihat kerusakan itu. Kerusakan itu kalau kita melihat sekarang, tapi kalau sekarang kita melihatnya kan anakronistik itu. Zaman dulu kita melihat dengan moral, sekarang wah itu rusak itu, kalau begitu nanti semua orang akan melakukan hal yang seperti itu. Iya, tentu saja kalau kita selalu melihat lupa sejarah ya, melihat persoalan dari sudut pandang sekarang ya. Sudut pandang sekarang itu baik, tapi bukan untuk menilai itu, tapi untuk memperbaiki ke depan gitu ya. Seperti kata Machiavelli sendiri ya, kita mengambil nilai baik yang lama itu untuk ke depan ya. Itu saya kira menjawab masalah itu tadi ya, kerusakan yang ditimbulkan dan mengenai apa hak asasi. Jadi sekali lagi ada positifnya, ada negatifnya dalam pemikirannya ya. Kalau hanya positif melulu juga enggak ya, pasti, karena kalau ditinjau dengan secara moral tadi memang meskipun pada waktu itu kekerasan pun sudah dihindari ya, tapi dia membolehkan demi tujuan yang kesatuan negara ya. Kalau kita lihat politik kan pemerintah selalu demi kesatuan ya, persatuan dan kesatuan itu. Nah, seolah-olah kalau itu menjadi alasan lalu apapun boleh kan, enggak bisa kan. Nah, kaitan dengan populisme tadi saya kira benar juga, saya kira ini bisa dalam arti kalau mungkin memberi inspirasi pada populisme yang ingin memperoleh simpati masyarakat dengan menjalankan tindakan-tindakan yang menyenangkan gitu ya. Ya memang pada waktu itu juga belum berkembang dan belum muncul masalah populisme karena people itu kan belum ada ya, masih kawulo atau apa masyarakat itu ya. Tetapi kalau ini dikembangkan ya memang bisa menjadi populisme ya, menjadi populisme, apalagi kalau tidak disertai dengan perkembangan moral politik yang sekarang berlaku gitu. Jadi kalau diteruskan seperti Machiavelli zaman dulu untuk zaman sekarang ya enggak cocok lagi gitu ya. Karena sekarang ini sudah muncul etika politik yang harus diperhatikan untuk para politikus. Tetapi jasa-jasa Machiavelli saya kira tampak di sini ya. Jadi dia dengan cara itu orang sadar, oh iya politik itu lain dengan moral. Ya. Tapi tidak berarti tidak bermoral. Ya. Moralnya itu moral individual dan moral politik berbeda. Tidak disamakan seperti Aristoteles misalnya. Lalu dia juga memunculkan ya ilmu politik tadi ke real politik. Politik itu real, harus nyata. Jangan yang muluk-muluk ya, yang indah tetapi tidak bisa dijalankan, atau apalagi ya yang ini saya kira juga menimbulkan pemikiran mengenai legitimasi kekuasaan yang baru muncul kemudian. Jadi banyak hal yang bisa kita timba, banyak hal yang bisa kita telusuri dari Machiavelli, hal-hal yang sekarang mulai dipikirkan, dikembangkan gitu ya dalam hal ini. Nah, ilmu politik juga sekarang sangat berkembang sehingga ya memang, tapi saya kira yang jarang dibahas malah diplomasinya itu loh. Diplomasi itu kan sangat penting untuk menghindari kekerasan itu ya. Nah, sekarang ini kekerasan terjadi karena ketidakmampuan diplomasi atau gimana ya, apa macet diplomasinya ya. Apakah diplomasi itu ada batasnya gitu ya masalahnya. Sekarang kalau sudah merasa rasional lalu bisa menyerang kalau di diplomasinya menang gitu ya. Jadi tidak mudah juga di sini. Dalam hal ini mungkin situasi ini akan memberikan ilmu baru ya di dalam diplomasi ya. Baik, saya kira ini sudah cukup waktunya ya, sudah asar ya. Terima kasih teman-teman. Apakah ada sesuatu yang kita akhiri? Tidak ada pertanyaan lagi ya teman-teman? Sudah. Pertanyaan masih banyak tapi dijawab sendiri saja karena ini justru latihan untuk kita berpikir ya, untuk mungkin pertanyaan nanti bisa dialihkan ke semacam esai untuk majalah basis ya, bisa berupa esai mandiri maupun tanggapan dari kelas ini. Jadi redaksi majalah basis sangat menunggu tulisan teman-teman dan
ada informasi sedikit dari Romo Sindu, ini mengundang teman-teman tanggal 6 sampai 8 Juli di Omah Petro akan ada acara untuk menyambut menjelang ulang tahun Kompas yang ke-60. Jadi nanti ada obrolan buku dengan Romo Setio, workshop menulis esai atau opini bersama redaksi Kompas, dan juga obrolan tentang cerpen, dan di tanggal 8 ada pertunjukan atau festival seni. Jadi silahkan, ada 3 hari untuk kembali ke Omah Petruk. Dan bulan depan kelas sekolah basis yang ketiga akan bersama Romo Setio, Platon, Psiko dan Politik. Lalu selanjutnya nanti ada Romo Bayu, dekonstruksi makna hutan. Lalu bulan September ada bersama Mbak Dian Vita membicarakan tentang nafis. Jadi terima kasih atas kedatangan teman-teman, terima kasih Romo Dipo. Selamat malam dan sampai berjumpa lagi. Terima kasih.